semuanya saudara? Glory, puji Tuhan. Ya, kita sudah memasukin bulan Maret. Cepat sekali tak terasa ya. Cepat sekali ya. The Unshaken Kingdom ya. Suatu kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan kita sudah menerimanya. Katakan amin. Saudara, saya tetap akan mau membaca di dalam dari kitab Ibrani ya, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 hingga 29. Ibrani 12 ayat 28 hingga 29. Kita mau membacanya bersama-sama ya, dari kitab Alkitab kita Ibrani 12 ayat 28 hingga 29. Sudah menemukan semua? Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Saya akan membaca dari Amplify Klasik. Ya. Let us therefore, receiving a kingdom that is firm and stable and cannot be shaken, offer to God pleasing service and acceptable worship with modesty and pious care and godly fear and awe, for our God is indeed a consuming fire. Oleh karena itu, marilah kita, setelah kita menerima kerajaan yang teguh, kokoh, serta tak tergoncangkan, hendaknya kita mempersembahkan ibadah yang menyenangkan Tuhan dan ibadah yang berkenan kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan suatu kepedulian yang saleh, rasa takut dan kekaguman yang saleh. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita mau baca di ayat yang ke-29 sekali lagi bersama-sama. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. God pleasing sacrifice itu merupakan kelanjutan ketika engkau berada di dalam the unshaken kingdom. Yang kau harus lakukan adalah God pleasing sacrifice. Setiap orang yang masuk di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, yang harus dilakukan adalah mempersembahkan korban yang menyenangkan Tuhan. Dia kalau mau tinggal selamanya di kerajaan yang tak tergoncangkan, kehidupannya harus mengorbankan suatu ibadah yang menyenangkan bagi Tuhan. Ya. Jadi kenapa ada hubungannya apa? Kemarin di Unshaken Kingdom, sekarang God pleasing sacrifice. Ada. Karena itu kelanjutan. Saudara gak hanya mau masuk saja kan? Atau mau keluar lagi? Saudara mau masuk dan stay, tinggal, betul? Nah, untuk tinggal, engkau harus mempersembahkan, mengorbankan suatu ibadah di dalam kehidupanmu, daily, terus menerus setiap hari yang menyenangkan bagi Tuhan. Disitulah engkau tidak akan tergoncangkan. Amin. Kuncinya di ayat yang ke-29. Kenapa harus mempersembahkan korban yang menyenangkan bagi Tuhan? Karena Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Saudara, sejak dari awal, sejak dari kejadian, Tuhan selalu memberikan suatu korban. Pertama kali Tuhan mengorbankan domba, memang tidak disebutkan dombanya. Kemudian diambil kulitnya untuk menutup
manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah menjadi hina dan ketakutan karena ketahuan ketelanjangannya. Mereka berusaha menutupi dirinya dengan daun, tetapi itu tidak mampu. Lalu Allah itu sendiri mengorbankan. Coba kita buka dalam Kejadian 3. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tidak bisa. Mereka gak akan bisa menutupi aibnya. Dengan daun dari pohon ara tidak akan mampu menutupi aib daripada dosa manusia itu tersebut. Dan Tuhan tahu tidak ada yang bisa menutupi dosa itu selain daripada korbannya Dia. Saat itu memang Yesus belum turun, belum dikorbankan. Tetapi Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Kulit binatang dari mana, saudara? Kalau tidak binatang itu, domba itu disembelih dulu, baru diambil kulitnya untuk dipakai. Ya. Jadi seorang desainer yang pertama siapa? Tuhan Allah. Dia menciptakan pakaian long tunic pertama kali. Jadi nggak ada desainer di seluruh dunia. Saya dulunya seorang desainer juga. Tapi ternyata Tuhan saya adalah desainer yang luar biasa, yang pertama kali sudah menciptakan pakaian yang luar biasa dari kulit binatang. Diciptakan kulit binatang itu, dibuat suatu long tunic yang bisa mengcover, menutupi tubuh manusia itu. Karena mereka itu berdua sudah hilang kemuliaan daripada Allah Bapa. Otomatis ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka hilang kemuliaan dari Allah Bapa. Mereka mulai kedinginan. Sebelumnya mereka tidak merasakan dingin, tidak merasakan panas walaupun ada matahari kalau siang. Kalau malam tidak ada matahari, hanya bulan bintang, tidak kedinginan waktu telanjang. Tapi ketika jatuh dalam dosa mulai kedinginan. Jadi kalau saudara kedinginan, karena memang akibat daripada dosa. Tidak cukup pakaian yang kita pakai untuk menutupi itu, karena sudah hilang kemuliaan daripada Tuhan Allah Bapa. Tapi Dia mengorbankan yang pertama, korban. Jadi memang Tuhan itu adalah Allah, adalah api yang menghanguskan. Coba mari kita buka dalam Ulangan 4. Ayat 23 sampai 24. Ulangan 4 ayat 23 hingga 24. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan dan Allah yang cemburu. Kalau kita sudah masuk dan mau tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, Ibrani, ya, saya percaya di sini Ibrani memang tidak tertulis siapa penulisnya, tetapi setelah kita baca semua, saya membaca, saya percaya yang menulis adalah Rasul Paulus. Dia berkata bahwa kalau kita sudah masuk dan menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadah ini, kalau saudara beribadah tanpa ada suatu pengorbanan, itu bukan ibadah.
Jadi selama hidupmu, kalau engkau berkata, aku beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak ada yang kau korbankan, itu engkau belum ibadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Karena cara yang berkenan kepada Tuhan adalah suatu ibadah yang harus ada korbannya. Karena dia sudah pertama kali mengorbankan, walaupun itu dia korbankan domba untuk ngambil kulitnya, tetapi itu memang belum menutupi dosa daripada manusia. Tapi itu merupakan suatu simbol pada waktunya yang sudah Tuhan tentukan. Anak domba Allah itu sendiri yang akan dia korbankan. Yang baru bisa bukan hanya menutupi, tapi apa? Menghapuskan dosa daripada manusia. Tapi selama itu manusia membutuhkan pakaian. Nah, itu berasal dari sacrifice, korban. Ibadah kepada Tuhan sejak awal harus dengan korban. Ya. Saya ulang lagi ya, balik lagi ya, Kejadian ya. Jadi saya nggak tahu Roh Kudus yang ini kan. Kejadian 4. Setelah manusia itu berkembang biak, ya, memiliki anak, ya, Adam dan Hawa memiliki anak yaitu Kain dan Habil. Ya, kita baca dari pasal 4. Dari ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Saya ulang sekali lagi. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Setelah Tuhan mengorbankan domba untuk mengambil kulitnya, membuat pakaian kepada manusia. Melihat itu kemudian kehidupan daripada keturunan Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habil. Dia tahu, dia harus mempersembahkan kepada Tuhan. Kedua anak ini membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi ada satu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Satunya membawa korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. God pleasing sacrifice. Kenapa persembahan daripada Kain tidak diindahkan Tuhan? Kenapa persembahan dari Habil menyenangkan hati Tuhan? Kita tahu apa bukan masalah daripada dia membawa itu makanan atau hasil dari tanah, dari kebunnya, dari pertaniannya. Sedangkan Habil membawa korban anak sulung dombanya. Memang Kain penghasilannya adalah petani, emang pekerjaannya dia petani. Tetapi Habil memang peternak. Tetapi seharusnya Kain ini mengetahui, paling tidak bertanya, apa ya yang menyenangkanmu Tuhan? Aku harus mempersembahkan apa Tuhan yang menyenangkanmu? Yang membuat Tuhan itu bisa disenangkan. Dia ini Kain hanya asal saja membawa korban persembahan.
Karena aku punyanya ini, aku adanya ini, aku bekerjanya dapat ini, ya ini yang aku persembahkan. Tuhan suka sesuatu yang mendatangkan suatu keharuman di hadapan Tuhan. Ketika Habil mengkorbankan anak sulungnya, dikorbankan anak sulung, bukan anak sulungnya dia, anak sulung domba, korban bukan anak sulungnya dia, itu nanti ya. Di sini luar biasa. Saudara pernah membakar sate yang ada lemak-lemaknya, harumnya kan enak ya, sedap ya, bisa membuat perut bunyi, itu ya, seperti itu ya. Nah, korban yang menyenangkan Tuhan, itu yang harum di hadapan Tuhan. Yaitu artinya apa? Semuanya anak sulung kambing domba, dan serta dengan lemak-lemaknya. Maka yang suka makan lemak, hati-hati, itu miliknya Tuhan. Jangan makan lemak, karena lemak itu miliknya Tuhan. Ya, kalau engkau mengambil yang miliknya Tuhan, itu korbanmu tidak menyenangkan Tuhan. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita memberikan korban kepada Tuhan, kita pilih-pilih. Kasih yang jelek buat Tuhan, yang baik buat saya. Kasih yang jelek untuk Tuhan, yang baik buat saya. Kasih persembahan uang aja, kita pilih yang rusak, yang jelek kita masukin ke kotak persembahan. Yang baru dari keluar dari bank itu simpan di dompet yang rapi. Kalau kita buka dompet, kita mau masukin, kita pilih, oh ini bukan, ini masih bagus nih, yang jelek-jelek ini aja. Seringkali kita melakukan itu kepada Tuhan, betul gak sih? Oh tidak, oh haleluya, puji Tuhan. Sekarang sudah gak zamannya bu, uang bu, semua lagi cashless, semua pakai apa itu? Langsung transfer, katanya gitu ya kan. Puji Tuhan. Tapi transfer pun dipilih juga yang paling kecil nilainya. Karena lemak itu buat aku enak. Sedangkan lemak itu adalah miliknya Tuhan. Habel tahu apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Suatu korban bakaran yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan dia mempersembahkan yang sulung. Itu anak yang sulung dari kambing dombanya. Baru lahir, sulung langsung dipersembahkan. Bukan yang bontot, yang kecil-kecil, yang sudah, yang paling kecil yang mungkin ya lahir, yang berikut-berikutnya itu sudah cacat, ada celahnya. Tetapi dia yang sulung yang pertama, yang bagus, yang gemuk, yang pokoknya yang bagus itu dia berikan kepada Tuhan. Nah itulah God pleasing sacrifice. Itu menyenangkan bagi Tuhan. Habil tahu. Jadi saudara, sekarang kita tahu setiap dalam kehidupan manusia sejak awal selalu berhubungan dengan korban. Korban. Kalau saudara, saya percaya mendengar kata korban, saudara mulai hatinya mulai lagi. Aduh, kita disuruh korban lagi nih, korban apa lagi nih, seperti itu. Kalau mendengar korban, sacrifice, mulai melirik yang lain, mulai menuding orang lain, itu loh, yang itu aja. Saya ini kan sudah mengorbankan waktu saya untuk saya serahkan kepada Tuhan. Yang lain saja yang punya uang itu yang bisa mengorbankan. Korban ini bukan hanya soal uang, saudara. Suatu korban bakaran yang menyenangkan bagi Tuhan, itu adalah tata cara ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang ada di kerajaan yang tak tergoncangkan. Sekarang banyak orang memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahannya besar-besar. Besar-besar. Tapi apakah itu dari korban? Saudara ngerti korban? Saudara tahu sacrifice? Harus ada apa? Luka. Betul? Itu baru korban. Kalau ketika engkau memberi tidak ada luka, tidak ada yang disembelih, itu bukan korban. Ketika engkau memberikan persembahan kepada Tuhan, tidak ada yang disembelih dalam dirimu, berarti engkau belum memberikan korban persembahan yang bagus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang sampai membuat engkau sakit, namanya sacrifice, pengorbanan. Siapa yang pernah tertoreh pisau atau silet? Sakit gak? Walaupun cuma silet kayak gitu, sakit kan?
Apalagi kalau di tangan kanan yang dimana kita harus menulis, bergerak, pasti kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ketika engkau memberikan God's pleasing sacrifice, apakah sampai membuat engkau sakit, tidak bisa apa-apa? Kalau belum, berarti belum. Harus sampai namanya korban sembelih. Seperti anak domba disembelih, berarti korban itu harus mati. Dari yang hidup disembelih harus mati. Nah, korban yang demikianlah yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Kain tidak mempersembahkan korban yang sampai membuat dia tersembelih, tapi dia tertoreh hatinya ketika dia melihat korbannya dia tidak diindahkan Tuhan, tapi korban adiknya diindahkan Tuhan. Hatinya tertoreh, hatinya marah, sakit hati, gara-gara melihat adiknya diterima, dia gak diterima. Bukan gara-gara ketika dia mempersembahkan korban, aduh ini hasilku, aku harus serahkan. Itu Habel mempersembahkan anak sulung. Dia mikir juga pasti, kalau ini bisa punya anak lagi nih, ada ternak lagi. Kalau enggak, habis. Tidak ada lagi. Dia akan mempersembahkan itu. Dengan pikiran, ini aku kalau persembahkan yang pertama ini, nggak tahu ini, besoknya apakah ternakku ini bisa berkembang biak lagi atau tidak? Karena yang sulung, yang pertama. Kecuali kalau dia mempersembahkan yang sudah berkali-kali dia beranak-anak tuh, kambing dombanya. Sudah banyak ternaknya, dia pilih yang paling bungsu, yang paling jelek, yang paling bontot. Tidak ada yang sakit hati lagi, tidak ada tertoreh dalam hati Habel. Tapi Habel pertama kali mengorbankan yang sulung. Pertama kali lahir, ketika dia bekerja sebagai peternak, pertama kali menghasilkan. Dia nggak tahu hasilnya berapa lama lagi. Tapi itu dia berikan kepada Tuhan. Ada korban, ada tertoreh, ada langsung sakit. Nah itu baru yang menyenangkan bagi Tuhan. Selama korbanmu tidak membuat engkau sakit, itu tidak menyenangkan bagi Tuhan. Karena Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Ya. Dia sangat cemburu. Tadi kita baca di Ulangan. Dia cemburu. Kalau engkau memilih-milih, memberikan yang kamu pilih adalah untuk dirimu yang baik, kemudian yang buat Tuhan kau berikan yang jelek, dia cemburu. Kepada anakmu, kepada istrimu kau berikan yang the best, yang terbaik. Tapi kepada Tuhan kau berikan separuh, bahkan gak sampai separuh kepada Tuhan. Dia Tuhan yang cemburu. Hati-hati saudara, dia sangat cemburu. Kalau kita memberikan hati kita gak full, gak seluruhnya kepada Tuhan, dan Tuhan tahu di dalam hatimu ini ditempati oleh apa? Hobimu, oleh apa? Pekerjaanmu, oleh apa? Istri, anakmu, cintamu pada keluarga luar biasa melebihi daripada Tuhan. Di hatimu ditempati apa? Cinta kepada pelayanan, walaupun pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi engkau di situ semuanya, hatimu tidak ada untuk Tuhan. Tuhan cemburu. Dan kalau Tuhan cemburu, dia adalah api yang menghanguskan. Ya, api menghanguskan. Saudara tahu api menghanguskan. Kalau api menghanguskan itu gimana? Ada bentuknya lagi nggak kira-kira? Kalau suatu benda, suatu barang dihanguskan dengan api, ada bentuk lagi nggak? Nah, dia akan menghanguskan kita. Bisa seperti itu. Ya. Mungkin saudara berkata, loh itu kan perjanjian lama. Tidak saudara, Tuhan itu bukan Tuhan perjanjian lama. Tuhan itu Alpha and Omega. Ya. Dari segala, dari awal dan akhir, itu adalah Tuhan, api yang menghanguskan. Suatu kegiatan kehidupan beribadah kita di dalam Tuhan, di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, saudara harus memberikan setiap hari, mempersembahkan korban
yang menyenangkan bagi Tuhan. Kalau hidup kita setiap hari tidak berkorban, nanti aja 1 bulan sekali kita berkorban, atau ada yang 1 tahun sekali kita berkorban, kau tidak akan tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Tidak bisa. Selama engkau mau tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, setiap hari engkau harus mempersembahkan korban yang menyenangkan bagi Tuhan, yaitu ibadahmu, hidupmu, hatimu. Itu yang harus menyenangkan bagi Tuhan. Semuanya, segala-galanya, jangan ada yang kau pilih-pilih, jangan ada kau sisihkan. Oh, ini untuk masa depanku, oh ini untuk masa depan anakku, oh ini untuk masa depan ini, untuk semua cita-citaku. Tapi segalanya adalah milik Tuhan. Setiap hari hatimu harus kau persembahkan bagi Dia sebagai suatu korban, bakaran yang menyenangkan bagi Dia. Sebab Dia adalah Tuhan yang cemburu. Kalau Dia sudah cemburu, berbahaya sekali, saudara. Kalau Dia sudah cemburu, wow, ya, sukar sekali. Kalau Dia sudah cemburu, kita tidak akan bisa, ya. Oke, baik, kita akan melihat di dalam Imamat. Saya akan membacakan kepada saudara Imamat 9. Ya, saya bacakan dari ayat yang ke-18 saja. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan. Ia di sini adalah Harun yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Ketika Musa selesai membangun tabernakel, ya, Musa mendapat perintah dari Tuhan untuk mengangkat Harun sebagai imam yang melakukan ibadah. Setiap hari ibadah di dalam kemah tabernakel itu, yaitu ibadah tentang korban penghapusan dosa. Dan sebelum Harun melakukan untuk bangsa Israel, dia harus melakukan itu terlebih dahulu untuk dirinya sendiri. Dia harus mengambil korban, mengambil lembu, anak domba, kambing jantan untuk dirinya sendiri. Dia harus sembelih itu. Kemudian dia mengambil lagi untuk bangsa Israel. Ya. Saya tidak jelaskan ini dulu, nanti ke depan akan saya jelaskan. Tetapi yang saya mau tunjukkan di sini adalah ketika dia mentaati firman Tuhan yang disampaikan Musa untuk melakukan ibadah seperti itu, dia lakukan. Dan ketika itu dia mengangkat tangannya memberkati bangsa itu. Apa yang Tuhan lakukan?
Ayat 24. Keluarlah api dari hadapan Tuhan dan menghanguskan korban bakaran serta lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorai mereka lalu sujud menyembah. Api yang dari Tuhan itu sendiri yang membakar korban bakaran itu. Api Tuhan turun karena Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan. Apinya dia langsung memakan korban itu. Ketika dia api Tuhan turun dan menghanguskan korban itu, artinya Tuhan langsung makan korban itu. Dan Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan, menjadi suatu korban yang harum di hadapan dia. Ya. Itu yang dia lakukan ketika dia disukakan, disenangkan. Gak usah api yang dari bawah, tetapi api yang dari Tuhan sendiri langsung menghanguskan daripada korban itu. Ya, pada saat itu bangsa Israel itu yang takut akan Tuhan, gak berani dekat. Tapi dia melihat bagaimana api dari langit dari Tuhan itu menyambar, menghanguskan korban di atas mezbah bakaran itu. Mereka bersorak-sorai, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada Musa untuk menyampaikan, untuk melakukan perintahnya, yaitu mengadakan suatu korban, suatu ibadah, God pleasing sacrifice, mengadakan suatu korban bakaran, ibadah korban bakaran. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Dan betul, ketika mereka mentaati semuanya, Tuhan turun dengan apinya, menyambar itu semua. Disukakan. Ya. Habis. Tetapi di pasal 10, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, ku nyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu perkemahan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Setelah Tuhan menurunkan api itu, ya, Nadab dan Abihu ini anaknya Harun, karena dia anaknya imam, ya. Dia pun keturunan dari Harun, semuanya adalah imam. Dia pikir dia punya hak, dia pikir dia bisa atur segala sesuatu, pelayanan, mengatur segala sesuatu, ibadah seenaknya sendiri. Dia ambil perbaraannya, dia kasih dengan api yang bukan dari Tuhan. Api yang dari dia buat sendiri. Suatu api asing yang tidak dikenal oleh Tuhan. Tuhan sangat cemburu. Tuhan adalah api yang menghanguskan. Dia cemburu. Kamu tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk melaksanakan ibadah itu. Yang diperintahkan Tuhan untuk melaksanakan ibadah itu adalah Harun, bukan Nadab dan Abihu. Sekalipun mereka adalah masuk keturunan dari imam, tapi pada saat itu perintah tidak turun kepada kedua anak Harun ini, hanya kepada Harun. Ini melanggar. Sekalipun merasa, oh aku anak pendeta, aku anak imam, aku bisa melaksanakan ibadah. Tapi selama perintah itu bukan turun kepada dia, itu melanggar.
Apalagi Nadab dan Abihu mengambil api lain. Gak tahu dari api dari mana. Api yang asing untuk membakar. Nah sekarang api Tuhan turun bukan membakar korban bakaran itu. Tapi membakar Nadab dan Abihu. Langsung seketika itu juga dibakar, dihanguskan. Karena Tuhan adalah cemburu. Jangan ada api lain di dalammu selain daripada api Kristus, yaitu Roh Kudus. Dunia mungkin bisa mengadakan suatu ritual juga, saudara. Orang-orang dunia bisa melakukan ritual dengan bakaran itu juga. Banyak mereka meniru semua yang Tuhan lakukan. Dengan segala sesajen semuanya itu mereka lakukan. Dan itu adalah api yang lain, api asing di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Sekalipun Nadab dan Abihu ini keturunan anak dari imam yang Tuhan pilih sendiri. Tapi dia melanggar perintah Tuhan. Dia melaksanakan ibadah yang tidak Tuhan perintahkan. Api Tuhan turun. Menghanguskan bukan korban bakarannya. Tapi yang melaksanakan korban bakaran itu yang menjadi hangus. God pleasing sacrifice. Dia pikir Nadab dan Abihu ini mau menyenangkan Tuhan. Ada kesombongan. Aku bisa. Aku anaknya Harun kok. Aku anaknya pendeta kok. Aku bisa melakukannya. Tetapi urapan Tuhan itu tetap turun dari kepala Harun baru ke bawah semuanya. Saat itu yang diperintahkan hanya Harun. Akhirnya langsung mati. Dan Musa katakan, ini loh yang difirmankan Tuhan. Kekudusan Tuhan jangan dilanggar. God pleasing sacrifice itu berbicara tentang kekudusan Tuhan. Jangan engkau langgar, jangan engkau nodai, jangan engkau sepelekan tentang kekudusan Tuhan. Kalau Tuhan sudah minta A, jangan kau kasih B. Kalau Tuhan sudah minta B, jangan kau kasih C. Kalau Tuhan minta anak lembu, beri anak lembu. Kalau Tuhan minta anak domba, kasih itu, jangan diganti yang lain. Itu kekudusan Tuhan. Selama kita mau hidup di dalam beribadah yang berkenan kepada Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan. Di Ibrani tadi katakan, kita ini sudah hidup loh di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Betul? Kita harus hidup dengan apa? Bersyukur, mensyukuri, dan beribadah dengan cara yang berkenan kepada Dia. Apa toh cara yang berkenan kepada Dia? Pakai istilah sekarang aja, POV-nya Tuhan. Kalau engkau beribadah harus pakai POV-nya Tuhan. Point of view-nya Tuhan, bukan dari kacamatamu. Ya. Saudara tahu kan POV? Nah. Saudara pikir ibadah yang kau laksanakan, oh dengan bagusnya itu, tapi itu selama di kacamatamu, tidak dari kacamatanya Tuhan, itu tetap bukan ibadah yang menyenangkan bagi Tuhan, bukan ibadah yang berkenan kepadanya. Point of view-nya Tuhan itu yang penting, saudara. Ya. Di sini kita lihat contoh ini sebentar, cuman itu saja. Jadi nanti saya akan lanjutkan hari-hari ke depan. Anak dari imam ini mencoba menyelenggarakan ibadah, tapi tidak dari point of view-nya Tuhan, dari sudut pandangnya dia sendiri. Dan bagi Tuhan tidak menyenangkan. Walaupun dia membawa perbaraan, walaupun dia mengorbankan segala macam, tetapi itu bukan perintah dari Tuhan. Dan itu tidak benar di sudut pandang Tuhan. Di sudut pandang Tuhan ini adalah melanggar kekudusannya Dia. Nah, bagi Tuhan itu tetap tidak menyenangkan. Sama seperti yang dilakukan Kain. Ya, dia pikir dia dengan memberikan sebagian dari hasilnya, ini aku sudah bekerja banting tulang, peres keringat, ya, ini hasilnya segini. Terus sekarang aku berikan ini sebagian, ini sudah the best, ini yang terbaik yang aku punya. Itu point of view-nya Kain. Tapi di point of view-nya Tuhan itu jelek. Karena Kain hanya mau memberikan persembahan, memberikan korban menurut hatinya dia, tidak menurut hatinya Tuhan. Tetapi Habil berbeda. Dia tahu
Apa sih yang menyenangkan Tuhan? Bagaimana menyenangkan Tuhan? Kalau dia harus mempersembahkan korban, itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan. Nah, sekarang banyak gereja-gereja, jemaat Tuhan memberi persembahan, tapi bukan untuk Tuhan, untuk dirinya sendiri, dengan pemikiran point of view-nya. Ketika aku menabur, aku menuai. Ketika aku memberi, Tuhan pasti mengembalikan padaku. Itu point of view-nya dia. Makanya bersaing banyak-banyakan. Dibuat gambler, dibuat seperti judi. Tapi selama engkau memberikan persembahan itu kepada Tuhan, dengan sudut mata dari Tuhan, walaupun berbunyi klinting, klinting, seperti janda yang miskin itu, di hadapan Tuhan, janda itu memberikan yang terbaik daripada yang berbunyi gedebuk, gedebuk. Karena dari sudut pandang Tuhan, ketika mereka memberikan gedebuk-gedebuk supaya dilihat orang yang lain, bukan menyenangkan Tuhan, tapi supaya dilihat orang lain. Tapi janda ini dengan takut-takutnya dia sudah mikir, aduh ini kalau dimasukin ini bisa bunyi. Dia masukin dengan pelan-pelan tapi tetap bunyi, karena koin. Ketahuan deh kalau itu cuma berapa sen. Gak tahu persembahannya, kalau apalagi persembahan kota yang besar itu pasti bunyi. Ketahuan dia sudah pelan-pelan. Jangan sampai ada orang yang tahu aku ini mempersembahkan cuma 2 sen, tapi ini seluruh hidupku. Ini adalah hasilku, nafkahku, hidupku. Kalau ini sudah aku cemplungkan ke sini, aku gak tahu makan apa. Nah, itu adalah God pleasing sacrifice. Ketika dia gak tahu aku besok makan apa, kalau ini aku masukkan, aku gak tahu besok makan apa. Itu adalah God pleasing sacrifice. Tetapi yang gedebuk-gedebuk itu di rumah masih punya segedong, masih punya segebuk lagi. Jadi tidak menyenangkan Tuhan. Tidak ada sacrifice, tidak ada sembelihnya, tidak ada darah yang keluar. Itu bukan korban. Ketika engkau memberikan kepada Tuhan, harus ada darah yang keluar. Mungkin bukan darah kita, tapi air mata kita. Kita terus menangis. Ya. Itu yang kita berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan tuh melihat itu. Point of view Tuhan berbeda dengan point of view kita. Ya. Kemarin saya diberkati dengan Brother Indra di PGY. Ketika dia ada suatu sharing, saya lupa dia bicara apa. Cuma ada satu. Dia berkata bahwa kadang-kadang Tuhan dalam kehidupannya dia itu menolong dengan tidak menolong, betul? Ya, menolong dengan tidak menolong. Tapi itu di point of view-nya Indra. Dia berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, tapi dengan tidak menolong, betul ya? Itu point of view-nya Indra. Dan saya pernah mengalami di level seperti itu. Tetapi yang saya alami di level-level berikutnya, ketika saya masuk di dalam point of view Tuhan, bukan Tuhan menolong dengan tidak menolong, tapi yang saya masukin level sekarang adalah Tuhan tidak menolong dengan menolong saya. Ya? Indra tadi berkata Tuhan menolong dengan tidak menolong, betul? Tapi yang saya dapat sekarang, Tuhan tidak menolong dengan menolong saya. Saya berdoa, minta Tuhan, minta berkat untuk bisa melaksanakan ibadah ini, untuk bisa memberikan persembahan kepada saudara-saudara semua PK. Saya berdoa. Semalaman 2 malaman berdoa. Tuhan gak tolong. Berapa malam saya berdoa, Tuhan tidak tolong saya. Tidak tolong saya. Sampai saya berteriak, berdoa, Tuhan tidak tolong saya. Sampai semalaman, berapa hari saya berdoa. Dan sampai barusan, berapa hari terus yang kemarin berdoa. Tidak menolong. Tapi kemudian pagi-pagi bangun. Seharian saya gak tidur sih. Jadi saya cuma rebahan gitu semalaman. Berdoa nangis gak ditolong setelah berapa hari. Kemudian saya pagi buka HP. Tuhan sudah gak nolong saya. Saya buka HP.
Ternyata ada di HP saya ada WA. Wah, saudara sudah pikir, wah ada transferan nih, ada gini kan? Betul kan saudara sudah pikir gitu? Itu pendeta yang lain yang berkata demikian, saudara. Kalau Ibu Elke nggak berkata demikian. Ketika saya buka WA, ternyata ada orang yang meminta pertolongan kepada saya. Bagaimana dalam hati ini, Tuhan, aku minta tolong, sekarang kok malah ada orang yang minta tolong ke aku. Saya perlu mandi untuk itu, untuk mencerna itu saya perlu mandi. Dan ketika mandi langsung saya bilang, kenapa ini Tuhan gini Tuhan? Ya aku sekarang menolong kamu. Kemarin aku gak tolong kamu, tapi sekarang aku nolong kamu. Oke. Artinya apa? Di tengah kesesakan saya, ada orang yang masih butuh pertolongan. Di mana di tengah kesesakan saya ini masih ada uang yang bisa diberikan kepada orang tersebut. Itu pun diminta sama Tuhan. Jadi saudara, dan akhirnya saya tidak babi bu, tidak pakai ngomong apa, langsung oke, mana rekeningmu, dan saya transfer. Berdarah nggak? Berdarah. Nangis nggak? Nangis. Karena habis gitu saya nggak tahu besok gimana. Ini gimana? Sudah hampir habis bulan nih. Gimana Tuhan? Tuhan mau tolong kayak gimana? Saya berdoa teriak-teriak, Tuhan tidak tolong. Malah ada yang minta tolong kepada saya. Dan firman-Nya dia berkata, bagaimana hatimu? Bukankah kamu sama seperti aku? Ketika kamu bersuruh-suruh kepadaku minta tolong, kemudian sekarang ada orang yang minta tolong ke kamu, hatimu gimana? Kalau karena saya sama Tuhan jadi satu, ya harus jadi satu. Kamu mau nolong dia atau tidak? Kalau saya tidak tolong dia, berarti saya juga tidak akan ditolong dia. Amin. Sudahkah engkau sampai di level ini? Tuhan tidak menolong dengan menolong. Bukan pertolongan yang jatuh langsung ada yang transfer. No, malah ada yang minta ditransferin. Tapi saya tahu itu adalah taburan benih yang harus saya berikan. Ingat janda Sarfat yang sudah tinggal punya segenggam tepung minyak, tinggal dimasak, kemudian dikatakan habis ini aku mati sama anakku. Tapi ada seorang hamba Tuhan, buat tapi kasih aku dulu ya, baru kamu. Aku ini mau mati, masih disuruh buat kamu. Kalau ini dibuat, aku bakalan mati. Iya buat, lakukan, jangan takut, tapi buat aku dulu. Saya ingat itu. Dan saya cuma langsung, mana rekeningmu? Saya transfer. Dan setelah transfer, apakah langsung dapat lagi? No, enggak saudara. Enggak dengan demikian. Tetapi apa tahu yang saya punya? Di dalam ini, saya mendapatkan sukacita dari surga yang luar biasa. Luar biasa saya mendapatkan. Saya tahu apa? Saya lebih dari seorang pemenang. Karena di sini ada hati Bapa. Saya bisa merasakan hati Bapa nih. Bapa bisa tahu, kalau kamu tidak tolong dia, aku pun tidak akan tolong kamu. Gimana perasaanmu? Saudara, yang diminta mungkin memang pada saat itu saya juga nggak ada banyak. Tapi yang dia minta itu juga tidak banyak banget. Tapi kalau di bagian saya itu juga cukup mengurangi. Bisa ngerti saudara? Tapi orang ini dengan dia minta kayak gitu, berarti dia ada suatu kebutuhan, kesesakan, betul nggak? Walaupun memang sering, ada banyak saya sering kayak gitu. Tetapi pada saat itu, in that moment, saya nggak perlu tanya kamu butuh itu karena apa, untuk apa. Tapi saya langsung melihat dari point of view-nya Tuhan. Ini yang penting saudara. Pada saat itu saya nggak langsung tanya dari sudut kacamata saya. Ini harus ditanya dulu nih, buat apa nih? Kenapa dia minta gini? Untuk apa ini? Bagaimana? Enggak.
Tapi saya langsung dari sudut mata Tuhan, point of view Tuhan yang ada pada saya. Oh, ini caranya Tuhan menolong saya. Makanya saya tahu, kemarin ketika Brother Indra berkata, Tuhan menolong dengan tidak menolong. Brother Indra, kamu akan naik lagi ke level. Tuhan tidak tolong kamu dengan menolong kamu. Amin. Ketika kamu harus God pleasing sacrifice, mengorbankan yang menyenangkan bagi Tuhan. Yang saya berikan kepada seseorang ini. Hari itu dia bersorak-sorai, dia bisa ditolong. Tapi saya menangis karena ini gak tahu gimana. Saya bisa rasakan ini point of view saya ya. Ini yang mau saya sampaikan ini adalah cerita point of view saya. Enak ya dia ya, langsung kebutuhannya begitu gini, cuma setelah berapa jam aja langsung ada yang transfer. Waduh, enak banget ya kan? Saya berhari-hari, berbulan-bulan berdoa sampai hari gak ada yang langsung transfer Tuhan. Kok enak ini? Itu point of view saya waktu itu. Tapi saya dapat lagi point of view-nya Tuhan. Coba lihat berapa yang diminta dia. Ukurannya berapa? Oh, cuma segini. Sedangkan saya besar. Bejana saya besar. Ini menara. Ini bejana saya. Kalau diukur permintaannya dia dengan kebutuhan saya 100 kali lipat. Point of view-nya Tuhan yang kita pakai ketika kita mengorbankan persembahan kepada Tuhan. Bukan point of view-nya kita, tapi POV-nya Tuhan. Apakah ini menyenangkan bagi Tuhan? Kecil saudara. Tapi ketika saat itu saya langsung merespon, bukan merespon si orang ini, saya merespon gerakan Roh Kudus di dalam hati saya. Itu damai sejahtera surgawi sudah turun kepada saya. Dan itu membuat saya tenang. Membuat saya tahu, oh Tuhan tahu ini. Tuhan sedang merencanakan sesuatu. Amin. Selanjutnya, Tuhan sedang merencanakan sesuatu. Kalau kita ini mau mempersembahkan korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Ya. Sampai hari ini, sampai kemarin, tanggal 29 kemarin, gak ada pertolongan. Padahal mesti bayar-bayar. Gak ada pertolongan, gak ada gerakan. Setiap buka WA kok gak ada kayak itu ya. Kalau situ orang itu bisa, wih terima kasih. Kayaknya enak langsung dijawab gitu ya Pak Kris ya. Kita kok gak ada gitu ya seperti itu. Tuhan harus nangis lagi, harus berseru lagi terus seperti itu. Terus. Dan bukan hanya itu langsung dikirim. Diminta lagi untuk mempersembahkan, mengorbankan lagi. Barang yang saya cintai harus dilepaskan. Saudara, apa yang kau cintai? Itu diminta Tuhan. Apa barang yang kau cintai? Diminta Tuhan. Makanya itu jangan mencintai barang. Jangan mencintai rumah, cintai Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita mencintai Tuhan Yesus, dia gak bisa minta apa-apa lagi. Aku mencintaimu. Ya cinta saya gak ada di barang, walaupun saya punya koleksi banyak. Itu harus dilepaskan, tinggal satu harus dilepasin. Ya sudah, lepas saja. Lepas. Tapi butuh waktu lepasnya. Tetap terus berdoa lagi. Gak ada. Kemarin malam masih kita berdoa. Saya berdoa, Tuhan bagaimana ini besok? Mesti ada, paling tidak ada dana yang harus bisa dibagi untuk saudara-saudara yang melayani. Untuk segala kebutuhan di menara harus ada dana Tuhan. Dari mana? Tidak ada, semua sudah saya serahkan semuanya Tuhan. Sampai pagi berdoa Pak Kris, gak ada tanda-tanda Pak Kris. Bangun tidur baru Pak Kris. Nah itu saya baru ngalami. Oh sudah, ini dapat sekian, dapat laku. Makanya langsung saya bagi. Dan sis mereka juga mengalami hal yang sama seperti itu. Karena apa? Ketika kita berdoa bersama, bersatu hati, Tuhan itu menjawab. Amin. Ketika saya berdoa,
kayaknya Tuhan gak jawab. Saya minta ada orang transfer. Jawabannya adalah suruh transfer. Nah itu kan jawaban yang gak saya inginkan, ya kan? Tapi kita harus lihat dari point of view-nya Tuhan. Tapi percayalah, setiap doa kita pasti dijawab Tuhan. Amin. Pasti dijawab Tuhan. Tapi jawabannya jangan pakai point of view-nya engkau. Jawabannya Tuhan adalah POV-nya Tuhan. Makanya ketika kita berdoa juga jangan pakai point of view-nya kita. Kita berdoa, memohon, meminta apapun harus dari sudut pandangnya Tuhan. Sehingga ketika dijawab kita langsung tahu ini jawaban Tuhan. Amin. Sacrifice, harus ada yang dikorbankan. Harus disembelih. Harus sakit. Kalau engkau ibadah tidak mengalami sakit, tidak mengalami korban yang sampai sakit, itu belum ibadah kepada Tuhan yang berkenan kepadanya. Dan engkau tidak berada di kerajaan yang tak tergoncangkan. Maka engkau gampang digoncangkan. Ketika enggak punya uang, engkau goncang lari ke dunia. Ketika ada masalah, engkau lari ke Mesir. Tapi di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, ada masalah apapun juga, engkau tidak lari kemana-mana. Karena Tuhan Yesus Kristus itu sendiri adalah kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Amin. Dan ingat saudara, Dia adalah api yang menghanguskan. Dia adalah Tuhan yang cemburu. Begitu tahu hati kita mendua, cinta kepada barang, cinta kepada pekerjaan, cinta kepada istri, cinta kepada suami, kepada anak, melebihi cintamu kepada Tuhan, cinta kepada pelayanan lebih daripada Tuhan, segala apapun, Dia adalah Tuhan yang cemburu. Dan Dia akan turunkan apinya menghanguskan dirimu. Hati-hati, saudara. Berikan suatu pengorbanan yang menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu harus menjadi suatu habitual di dalam kehidupan kita selama kita tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Setiap hari saudara, bukan seminggu sekali, bukan setahun sekali, sebulan sekali, tapi setiap hari harus ada yang korban, harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Kalau misalnya engkau suka sesuatu, itu harus dikorbankan untuk Tuhan. Kalau misalnya waktumu untuk doa termakan ketika kamu melihat film, nah itu harus dikorbankan. Ketika kamu dalam kehidupanmu lebih banyak mengutamakan keinginan-keinginan, oh aku nonton ini, oh aku ini, segala macam, itulah korban. Kalau engkau tidak mengorbankan itu, maka engkau tidak akan bisa menikmati ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu saudara, bukan ketika engkau dapat uang banyak, bukan ketika engkau diberkati banyak, bukan engkau menerima semuanya. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu adalah ketika engkau bisa mengangkat tanganmu dengan luar biasa, dan di dalam hatimu ada suatu mengalir ucapan syukur, korban perkataan pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan yang terus harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan bisa harum sekali. Nah itu adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu akhir zaman ini saudaraku. Jangan terpesona dengan semua yang wow, glow seperti itu. Tapi kita harus tahu, ini saatnya Tuhan akan menggoncang dunia. Kalau engkau sudah berada di kerajaan yang tak tergoncangkan, engkau gak perlu takut. Mungkin kena goyangan, tapi engkau tidak tergoncang. Kalau orang yang tergoncang itu keluar. Di suatu kemarin ada Ibu Rata menyampaikan ilustrasi tentang menampi. Seorang ibu menampi beras. Yang keluar itu bukan yang kotor, yang gak ada isinya itu yang keluar. Yang ada isinya itu yang ngumpul. Gabah itu yang kosong, itu yang terlempar keluar. Tapi yang ada isinya itu yang ngumpul. Yang keluar ditampi sama Tuhan. Yang keluar, itu yang kosong. Omong kosong aja. Cuman sekedar omong.
Kalau berdiri di sini ngomong khotbah cuma ngomong aja, ngomong, asal quote. Tapi di dalamnya dia tidak ada firman Tuhan itu sendiri. Ketika ada goncangan, sudah mulai lari ke dunia, lari ke Mesir, pertolongan ke sana, usaha sana, usaha sini. Tetapi bila di dalam hatimu ada firman Tuhan, sebentar lagi ekonomi goncang, segala macam goncang, engkau gak perlu takut. Karena engkau memiliki ekonomi itu sendiri, yaitu kerajaan surga. Sistem ekonomi kerajaan surga berbeda dengan sistem ekonomi kerajaan dunia. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kita berdoa, malah justru kita tidak dijawab seperti maunya kita, tapi dijawab dengan orang yang memohon, meminta kepada kita. Nah itulah. Tuhan tidak menolong kita waktu doa, berjam-jam, puluhan jam kita tidak tolong. Tapi Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan tetap menolong kita. Berdoa, nggak ada jawaban. Saya katakan Tuhan Yesus tetap menjawab. Amin. Tapi pakai kacamatanya Tuhan, sehingga engkau tahu ini jawaban Tuhan. Selama engkau pakai kacamatamu sendiri, engkau akan berkata, Tuhan gak jawab, Tuhan gak tolong. Tapi ketika engkau pakai kacamata Tuhan, baru engkau lihat, oh ini pertolongan Tuhan, oh ini jawaban Tuhan. Pakai point of view-nya Tuhan. Amin. Katakan point of view-nya Tuhan.